Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya mohon maaf karena pembelajaran masih daring, maka kita wajib untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, selalu cuci tangan, jaga jarak, dan tetap tinggal di rumah. Sebelumnya, perkenalan dulu, nama saya adalah Bu Febri. Di sini saya sebagai pengajar produktif dari kompetensi keahlian bisnis konstruksi dan properti. Untuk hari ini saya akan mengajar mata pelajaran dasar konstruksi dan teknik pengukuran tanah. Pada pertemuan pertama, materi yang saya ajarkan yaitu mengenai K3LH. K3LH adalah kepanjangan dari kesehatan dan keselamatan kerja lingkungan hidup, yaitu sikap atau tindakan demi keselamatan kerja dengan jalan mencegah terjadinya kecelakaan pada waktu bekerja, baik di bengkel, di ruang kerja, maupun di lapangan. Tujuan atau sasaran dari K3 itu sendiri ada banyak sekali. Di sini saya mengambil contoh ada 9, bisa dibaca sendiri, yang pada intinya dari 9 tujuan ini jika diambil kesimpulan yaitu K3 untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja atau zero accident. Kemudian untuk mendukung penerapan K3 dalam suatu proyek konstruksi wajib menyusun safety plan atau rencana pelaksanaan K3 dengan tujuan agar pembangunan proyek tersebut aman dan nyaman dan terhindar dari kecelakaan kerja. Safety plan itu sendiri isinya ada beberapa macam yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama ada gambaran suatu proyek tersebut, yang kedua risiko kecelakaan dan pencegahannya seperti apa, yang ketiga tata cara pengoperasian peralatan terutama alat berat, yang keempat alamat instansi terkait misalkan rumah sakit, dinas kebakaran, polisi, dan lain sebagainya. Untuk peralatan wajib yang harus disiapkan pada suatu proyek pembangunan ada beberapa, antara lain tabung pemadam kebakaran, penangkal petir darurat, ada pagar pengaman, tangga darurat, dan peralatan P3K. Dalam suatu proyek konstruksi wajib memasang bendera K3 serta slogan-slogan dengan tujuan agar semua instansi itu mengetahui bahwa proyek tersebut sudah menerapkan K3, karena K3 itu sangat penting sekali untuk proses pembangunan. Kemudian rambu-rambu peringatan yang wajib dipasang ada beberapa, antara lain yaitu rambu bahaya dari atas, rambu bahaya untuk benturan kepala, rambu bahaya longsor, rambu bahaya api, kemudian sengatan listrik, dan petunjuk ketinggian. Ini adalah contoh beberapa rambu-rambu yang harus dipasang pada suatu proyek konstruksi maupun proyek yang lainnya, agar semua orang yang berada di dalam suatu proyek tersebut tahu jika di wilayah itu mungkin ada bahaya atau tidak. Kemudian jenis-jenis keselamatan kerja itu ada banyak sekali. Yang jelas apapun pekerjaannya, apapun yang dilakukan, keselamatan kerja itu wajib untuk diperhatikan. Ini di sini ada beberapa, ada 8, bisa dibaca sendiri. Kemudian macam-macam alat keselamatan kerja itu ada 3. Yang pertama alat pelindung diri anggota badan, yang kedua alat untuk bahaya kebakaran, yang ketiga alat tanda bahaya. Untuk alat pelindung diri, yang pertama pakaian kerja, ada pelindung tangan, pelindung kaki, pelindung kepala, pelindung mata, pelindung wajah, dan pelindung bahaya jatuh. Ini adalah alat pelindung tangan yang biasa disebut dengan sarung tangan. Namun di sini ada beberapa jenis sarung tangan sesuai dengan fungsinya masing-masing, bisa dilihat dan dibaca sendiri petunjuknya di situ.
serta kegunaannya untuk apa. Yang kedua yaitu pelindung kaki atau biasa disebut dengan sepatu. Di sini juga ada beberapa jenis sepatu yang digunakan untuk keselamatan. Bisa dibaca sendiri sepatu dan jenis sepatunya seperti apa. Kemudian untuk pelindung kepala, helm. Di sini helm ada 3 jenis sesuai dengan fungsinya masing-masing. Untuk pelindung mata, kacamata di sini ada 2. Ada kacamata safety dan kacamata Google. Untuk pelindung wajah ada 2 jenis, tinggal dipilih sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian bahaya jatuh, ada full body harness. Ini digunakan untuk ketinggian. Jika kita sedang melakukan pembangunan di lebih dari 2 lantai, jika naik ke atas wajib untuk menggunakan full body harness untuk menjaga keselamatan. Kemudian yang kedua ada lifeline. Ini juga hampir sama, ini juga digunakan untuk ketinggian, wajib digunakan. Ini ada anchor point, digunakan untuk pengait. Ini juga ada tali pengikat. Ini adalah contoh dari suatu pekerja yang menerapkan keselamatan kerja di ketinggian. Dia menggunakan helm sebagai pelindung kepala, dia juga menggunakan tali karena dia bekerja di ketinggian. Cukup sekian pertemuan hari ini. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.